Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia saya, yaitu tentang mengeksplorasi teks akademik dalam genre makro. Teksnya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, teks akademik. Yang kedua, teks non-akademik. Kita langsung masuk ke poin A. Teks akademik. Apa itu teks akademik? Kita lihat. Teks akademik merupakan teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik bisa berupa buku fiksi, yaitu seperti kamus, KBBI, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri teks akademik. Yang pertama, bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, isinya memberi tahu berbagai informasi. Kita langsung masuk ke poin B, yaitu teks non-akademik. Apa itu teks non-akademik? Kita lihat pengertiannya. Teks non-akademik merupakan teks yang penulisannya tidak berupa fakta yang umum, melainkan berupa fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, bersifat mengajak, tidak memuat masalah topik yang dibahas, bersifat subjektif, penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Yang terakhir, tidak ada bantuan bukti. Kita langsung masuk ke poin C, yaitu genre makro. Apa itu genre makro? Kita lihat, genre makro merupakan genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Adapun struktur genre makro. Yang pertama, orientasi, pernyataan pendapat, argumentasi, dan penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana di dalam sebuah teks genre makro. Orientasi juga bisa berisi tentang peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat, dan sebagainya. Pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Orientasi merupakan gambaran umum tentang pemilihan materi yang akan digunakan sebagai wawancara. Gambaran umum karya atau benda tersebut bisa berupa paparan tentang nama, kegunaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat berisikan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Yang terakhir, yang ketiga, argumentasi. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Yang terakhir, penutup. Penutup biasanya bisa berupa sebuah penegasan kembali tesis atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis tetapi dengan kalimat yang berbeda. Kemudian kita masuk ke menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, dalam ulasan buku. Dalam ulasan buku yang disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritis terhadap buku yang dimaksud. Yang kedua, proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Yang ketiga, laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks, adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel, sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan itu. Yang terakhir, D. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian. Di sisi lain, artikel
Konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, bergantung kepada cakupan pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan. Sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.